Selamat datang di ruang matematika MGMP Matematika Kota Semarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan pangkat 0 dan negatif. Bersama saya, Ibu Indriana Yulandari dari SMP Negeri 2 Semarang, MGMP Matematika Kota Semarang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif, yang kedua adalah menentukan hasil pangkat 0 dan hasil pangkat negatif, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke, ayo kita ingat kembali sifat dari pembagian pada bilangan berpangkat. Kita ingat bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan A adalah bilangan bulat dan M serta N-nya adalah bilangan bulat positif. Sekarang kita masuk ke bilangan pangkat 0. Pertama, saya mempunyai A pangkat M dibagi A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M dikurangi M, hasilnya adalah A pangkat 0. Kemudian berangkat dari hal yang sama lagi, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat M. Kalau kita jabarkan, A pangkat M adalah A kali A sebanyak M faktor, ke pembilangnya seperti itu. Kemudian yang penyebutnya juga sama, yaitu A kali A sebanyak M faktor. Bilangan yang sama, kalau dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya adalah 1. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk contohnya, contoh dari pangkat 0. Jadi, kita lihat, contoh semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 0. Ya, bilangan bulat maupun bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kecuali kalau bentuknya seperti ini, ya, negatifnya berada di luar, negatif 5 pangkat 0, hasilnya akan negatif 1. Kemudian bilangan pecahan dipangkatkan 0 juga 1. Bilangan pecahan negatif dipangkatkan 0 juga 1, hasilnya kalau negatifnya berada di luar, ketemunya adalah negatif 1. Kemudian kita lanjutkan, kalau bilangan desimal dipangkatkan 0 juga hasilnya 1. Kemudian bilangan yang besar, ya, contohnya di sini 58.239 pangkat 0, hasilnya juga 1. Jadi kesimpulan, semua bilangan rasional kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sekarang kita lanjut ke bilangan pangkat negatif. Pertama, ya, saya punya A pangkat 2 dibagi A pangkat 5. Berdasarkan sifat dari pembagian bilangan berpangkat, ya, jadi hasilnya adalah A pangkat 2 dikurangi 5, hasilnya A pangkat negatif 3. Kemudian cara yang kedua, berangkat dari hal yang sama juga, A pangkat 2 dibagi A pangkat 5, kemudian A pangkat 2 kita jabarkan menjadi A kali A pangkat 5 kita jabarkan menjadi A kali A kali A kali A kali A. Kita lihat ada faktor yang sama, yaitu A kali A dengan A kali A. Ya, kita sederhanakan seperti ini. Hasilnya adalah 1 per A pangkat 3. Kita simpulkan bahwa A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 sama dengan 1 per A pangkat 3 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian secara umum dapat kita simpulkan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N, atau kita balik 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan N adalah bilangan positif. Kemudian untuk contohnya, ya, kita lihat 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2, min 3 pangkat min 2, 1 per min 3 pangkat 2. Kemudian kita lihat perbedaan antara contoh kedua dan ketiga. Ini ada kurungnya, yang ini tidak ada kurungnya. Jadi min 3 pangkat min 2 sama dengan min 1 per 3 pangkat 2. Ya, maaf, negatif.
Kemudian contoh lagi, 2/3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2/3 pangkat 2. Kemudian lanjut lagi, 1/2 pangkat negatif 5 sama dengan 2 pangkat 5. Atau 4 pangkat 7 sama dengan 1/4 pangkat 7. Contoh soalnya, ya, tentukan hasil dari, ya, ini contoh soal untuk menentukan hasil. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Contoh yang kedua. Negatif 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/-5 pangkat 2 atau sama dengan 1/25. Contoh ketiga, kita lihat negatif 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1/-2 pangkat 5 sama dengan 1/-32 sama dengan negatif 1/32. Kita lihat, kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan negatif, ya. Kalau bilangan negatifnya ini pangkat negatifnya berupa bilangan genap, hasilnya akan positif. Kemudian kalau pangkat dari negatifnya ini berupa bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Ya, itu contoh. Contoh selanjutnya. Contoh keempat adalah, nah ini kalau tidak ada kurungnya. Negatif 3 dipangkatkan negatif 2 sama dengan negatif 1/3 pangkat 2 sama dengan negatif 1/9. Contoh selanjutnya, ya, jadi bilangan pecahan kita pangkatkan negatif, ya. 2/3 sama dengan 1/2/3 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Berarti 1/4/9 atau sama dengan, kita balik, 9/4. Atau dengan cara lain, ya, berdasarkan sifat dari sifat perpangkatan, jadi bilangan pecahan kalau dipangkatkan, ya, jadinya 2 pangkat negatif 2 dibagi 3 pangkat negatif 2, kemudian masing-masing kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2 per 1/3 pangkat 2, lalu menjadi 1/2 pangkat 2 kali, nah, kalau pembagian berubah menjadi kali, yang penyebutnya ini dibalik, ya, menjadi seperti ini, akhirnya ketemu menjadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 9/4, sama. Ya, kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, banyak sekali cara. Oke, contoh selanjutnya. Yang keenam, ya, ini perpaduan antara bilangan pangkat 0 dengan pangkat negatif, ya. Kalau dioperasikan seperti ini. 3 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 1/1 dikurangi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi 1/9, ya, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9 sama dengan, nah, kita samakan penyebutnya, menjadi 1 menjadi 9/9 dikurangi 1/9 sama dengan 8/9. Oke, demikian untuk pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.